Video ini merupakan kelanjutan dari video tentang aturan rantai yang telah di-upload sebelumnya. Jika ada yang belum menonton video tersebut, silahkan klik link di atas. Nah, semisal sekarang kita punya contoh soal sebagai berikut, yaitu Y sama dengan cos X kuadrat plus 1, kemudian cos X kuadrat plus 1-nya pangkat 3. Jika kita menggunakan konsep aturan rantai sebelumnya, berarti yang di dalam kurung ini kita misalkan sebagai Gx, kemudian kita tuliskan bahwa Gx sama dengan cos X kuadrat plus 1 atau dia sama dengan U. Selanjutnya Y-nya bisa kita tuliskan menjadi Y sama dengan Gx pangkat 3, dan karena Gx-nya sama dengan U, berarti Y-nya bisa kita tuliskan menjadi Y sama dengan U pangkat 3. Di sini kita sudah memperoleh Fu dan U-nya. Selanjutnya, untuk mencari Y aksen, caranya adalah F aksen U dikalikan U aksen, seperti yang ada di konsep aturan rantai sebelumnya. Sehingga kita perlu mencari F aksen U terlebih dahulu. F aksen U-nya adalah 3U kuadrat, diperolehnya dari Fu sama dengan U pangkat 3, kemudian diturunkan. Selanjutnya untuk U aksen, di sini yang kita tahu U-nya adalah cos X kuadrat plus 1. Sedangkan di konsep turunan trigono yang kita tahu hanya turunan dari cos fungsi AX saja, yaitu turunannya adalah min A sin AX. Lalu bagaimana jika cosnya merupakan fungsi cos X kuadrat plus 1? Di sini tidak bisa langsung kita turunkan, sehingga untuk U aksennya belum dapat kita peroleh secara langsung di sini, sehingga kita membutuhkan tambahan aturan rantai, yaitu aturan rantai bersusun. Konsepnya adalah untuk aturan rantai bersusun, di sini fungsi Y-nya kita pecah menjadi 3 buah fungsi berbeda dan menjadi 3 variabel. Perbedaannya adalah untuk aturan rantai biasa yang tidak bersusun, fungsi Y-nya hanya dipecah menjadi 2. Nah, di sini dipecahnya menjadi 3. Sehingga nanti kita punya fungsi Y sama dengan Fu, kemudian U sama dengan GV dalam variabel V, dan V-nya dalam variabel X, yaitu Hx. Kemudian masing-masing Fu, U, dan V-nya kita turunkan, baru kita peroleh Y aksennya, yaitu hasil perkalian antara ketiganya. Jadi gambaran rantainya adalah Y-nya kita notasikan dalam fungsi dalam variabel U, kemudian U-nya dalam variabel V, dan V-nya dalam variabel X. Contohnya seperti yang sudah saya tampilkan sebelumnya, yaitu cos X kuadrat plus 1 pangkat 3. Nah, di sini kita akan memecah si fungsi Y ini menjadi 3 bagian, sehingga kita perlu memecahnya dalam fungsi X, kemudian fungsi V, dan fungsi U. Yang pertama untuk X-nya terlebih dahulu, yaitu yang ada di dalam kandungan cosnya, X kuadrat plus 1, kita misalkan dia sebagai Hx atau fungsi dalam variabel X, sehingga kita peroleh Hx sama dengan X kuadrat plus 1, atau di sini kita namakan sebagai V. Selanjutnya, dari X kuadrat plus 1 sama dengan V, kita bisa peroleh bahwa GV-nya adalah cos V. Jadi yang ada di dalam kurung sebelah sini, tapi belum dipangkatkan dengan 3. Kita peroleh GV-nya adalah cos V, dengan V-nya itu adalah X kuadrat plus 1. Nah, ini kita namakan sebagai U. Kemudian untuk Y-nya itu sendiri, karena yang di dalam kurung itu sudah menjadi GV, sehingga kita bisa tuliskan Y sama dengan GV pangkat 3. Lalu untuk GV-nya sendiri kita namakan sebagai U, sehingga Y-nya sama dengan U pangkat 3. Ini adalah untuk fungsi F-nya. Nah, di sini kita sudah memperoleh V, kemudian U, dan Fu-nya. Setelah itu, untuk mencari Y aksen, kita perlu mencari turunan dari masing-masing fungsi tersebut. Yang pertama, kita turunkan dulu untuk Fu-nya, sehingga diperoleh F aksen U sama dengan 3U kuadrat, hasil dari turunan U pangkat 3. Kemudian untuk U aksen, berarti kita turunkan cos V terhadap variabel V. Karena turunan cos adalah min sin, sehingga turunan dari U-nya adalah U aksen sama dengan min sin V. Selanjutnya untuk V aksen, kita lihatnya dari fungsi V di sini adalah X kuadrat plus 1, sehingga turunannya adalah V aksen sama dengan 2X.
Setelah itu kita tinggal mengalikan ketiganya sehingga diperoleh 3U kuadrat dikalikan min sin V dikalikan 2X. Apabila mau kita sederhanakan, di sini ada angka 3 dan ada angka 2, bisa kita kalikan menjadi 6. Kemudian di sini ada min sehingga kita nanti peroleh min 6. Kemudian di sini ada X sendiri. Kita letakkan di depan seperti ini. Selanjutnya, untuk U kuadrat kita ubah menjadi bentuk asalnya. U itu sendiri adalah cos V di sini. Sehingga untuk U kuadrat adalah cos V kuadrat. Dan yang belum kita tuliskan adalah sin V. Ini saya letakkan di belakang. Selanjutnya, di sini masih ada variabel V, padahal seharusnya hasilnya adalah dalam variabel X semua. Sehingga V-nya yang di sini kita ubah dalam bentuk awal, yaitu X kuadrat plus 1, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut. Sedangkan untuk cara langsungnya adalah Y aksen sama dengan, di sini ada 3 unsur yang perlu kita turunkan. Yang pertama adalah yang di dalam kurung beserta pangkatnya, sehingga kita turunkan terlebih dahulu 3. Kemudian yang di dalam kurungnya tetap cos X kuadrat plus 1, tetapi pangkatnya berkurang 1 menjadi 2. Kemudian kita turunkan yang di dalam kurung. Turunan dari cos itu adalah min sin. Kemudian yang di dalam kurungnya tetap. Selanjutnya kita turunkan yang ada di dalam kurung saja, yaitu X kuadrat plus 1. Hasilnya adalah 2X. Setelah itu kita kalikan min 6 cos X kuadrat plus 1 pangkat 2. Kemudian X di sini saya letakkan di depan, kemudian sin X kuadrat plus 1. Hasilnya akan sama saja seperti cara menggunakan aturan rantai susun.